Hai, ketemu lagi sama aku, nama aku Sani. Video kali ini aku pengen bikin video soal foundation. Ini pertama kalinya di YouTubeku. Kali ini mau bikin first impression gitu sama tes ketahanannya foundationnya tanpa primer. Foundation baru dari Mineral Botanica ini. Oke, langsung aja ya cek videonya. Ini sebenarnya baru datang kemarin, terus aku kepengen banget coba bikin first impression ala aku. Kayak melanggar sumpahku sendiri sih sebenarnya, sumpahku untuk nggak beli foundation sampai foundation yang lama habis. Tapi karena ini terlalu menggiurkan, aku jadi kepengen coba. Ini sebenarnya baru, tapi kemarin aku gatel banget pengen buka, jadi ini segelnya sudah aku buka. Tapi cuman aku buka aja, terus aku lihat dalamnya, belum aku swatch sama sekali. Mineral Botanica Durawear Liquid Foundation Lightweight Full Cover 30 gram. Dalamnya seperti ini. Inilah yang bikin aku jatuh cinta sama si Mineral Botanica ini, karena botolnya cantik banget. Mineral Botanica biasanya rada-rada boring gitu kalau bikin packaging, tapi packaging ini cantik banget, bikin aku beneran kepingin kayak premium gitu nggak sih? Iya nggak sih? Lihat cantik banget tau nggak sih? Aku pilih shade yang beige, yang W25. Di sini keterangannya, Mineral Botanica Liquid Foundation memiliki tekstur yang sangat ringan, diperkaya dengan kandungan UV filter, anti-acne, antioksidan, dan moisturizer. Berfungsi sebagai alas bedak yang dapat mengontrol keluarnya minyak berlebih, menyamarkan garis-garis halus dan pori-pori wajah. Oh, ternyata dia sudah animal cruelty free, terus kayak gini. Terus fortified with natural extract. Terus dia PAO-nya 12 bulan. Kayak gini, dalamnya kayak pump gitu. Bikin produknya jadi higienis, aku suka. Tanda belum pernah aku buka sama sekali ya dari kemarin, masih bersih. Mari kita pencet. Dia lumayan cair, lihat. Lumayan runny gitu nggak sih? Nah, dia jatuh kan ke bawah. Dia lumayan runny, tapi yang nggak cair banget gitu. Main cair. Aku nggak tahu sih shade ini moga-moga masuk ya, karena ini kalau nggak salah shade tergelap kedua kalau nggak salah. Sepertinya kemudian aku merasa diriku kayaknya keterangan deh. Aku merasa aku benar-benar tidak memahami warna kulitku. Mungkin kayaknya aku cocok sama shade yang paling gelap kayaknya ya. Kemarin ada shade tergelapnya yang W35 kalau nggak salah, cuman nggak aku ambil karena di fotonya itu dia kayak gelap banget gitu. Terus aku ngerasa kayaknya nggak masuk, ternyata malah ini kayaknya keterangan deh. Tapi kita ratain dulu. Cuman sekali oles ini udah kerasa banget kalau ini keterangan parah. Kalau ini keterangan parah gimana ya sama orang-orang yang kulitnya lebih gelap dari aku? Aku kali ini mau pakai kuas aja, stippling brush. Bentar aku pakai aja ya. Fit, keterangan banget. Kayaknya mungkin memang aku lebih cocok sama shade tergelapnya, tapi banyak banget orang yang lebih gelap dari aku. Jadi kalau misalnya aku mungkin cocok sama shade di bawah ini yang paling gelap itu, terus gimana dong sama teman-temanku yang kulitnya lebih gelap dari aku? Nggak nyangka ini terang banget loh, padahal di gambarnya dia nggak. Ya gimana ya, kalau kamu beli foundation secara online memang rada bonda bandi gitu loh, jadi kamu nggak akan selalu dapet yang kamu mau.
ya gimana lagi, lumayan abu-abu kayaknya di mukaku. Ya nggak sih, aku ngerasanya di kaca itu kayak rada mukaku jadi nge-flash gitu, terus kayak jadi abu-abu gitu. Ini aku bikin satu layer aja, tapi bekas jerawatku lumayan ketutup, nggak yang tertutup banget gitu, coveragenya yang kayak medium gitu, like to medium. Aku mau kasih lihat lebih dekat sih, mungkin karena tone kulit asliku memang lebih kuning gitu daripada orang-orang biasanya, mungkin jadinya kayak aku merasa diriku sendiri kulitnya itu kuning yang rada-rada kehijauan. Aku merasa kulitku tuh seperti itu, jadi kadang-kadang aku suka kesulitan untuk cari shade foundationku sendiri. Mungkin aku timpa satu kali lagi ya untuk tahu dia bisa di build up apa enggak. Cuman kalau yang ini karena teksturnya lumayan cair, jadi dia lumayan gampang untuk dibalurkan ke semua muka. Tapi kalau misalnya kamu pakai brush seperti aku ini, dia rada-rada rawan untuk bikin garis-garis gitu. Jadi beneran kamu harus hati-hati banget untuk ngoles-ngoles pakai brushnya. Oke, ini layer kedua. Aku lumayan suka di kalau dua layer gini dibandingkan satu layer tadi. Satu layer tadi itu terkesan abu-abu banget gitu. Begitu satu layernya aku biarin agak nempel dulu, terus aku timpa layer keduanya, warnanya tuh jadi berubah. Jadi yang tadinya kelihatan kayak abu-abu, sekarang tuh jauh lebih manusiawi. Beneran lebih manusiawi, walaupun dia lebih cerah daripada kulitku aslinya karena lumayan jauh sama tanganku kedap. Terus untuk coveragenya oke banget karena di yang layer keduanya dia langsung kayak nutup semua bekas jerawatku, bahkan untuk bagian mata hitamku ini nggak terlalu ketutup sih, tapi nggak apa-apa, nanti bisa aku kasih concealer, nggak terlalu tertutup. Terus di bagian bekas-bekas jerawatku lumayan nutup banget. Terus karena teksturnya tadi cair, kuasku tuh sempet jadi kayak rada basah gitu, terus aneh gitu dipakainya, jadi dia kayak muncul garis-garis. Mungkin dia muncul garis-garis karena tekstur produknya cair, mungkin dia bakalan lebih oke untuk dipakai menggunakan spons, tapi karena aku tidak menemukan sponsku, jadi aku minta maaf. Ini aku ganti kuas foundation yang baru, karena waktu pakai kuas yang baru dia jadi jauh lebih enak untuk diratain dan garis-garisnya jadi hilang gitu. Terus untuk nutupin pori-porinya dia lumayan sih teksturnya, tapi untuk bagian hidung dia masih kayak nyangkut di bagian kayak komedo gitu, sisa-sisa komedo, jadi kayak ada titik-titik gitu, titik-titik halus banget yang nggak kelihatan, warnanya hampir sama. Itu biasa kan, memang area hidung kan suka kalau kelihatan pori-porinya sedikit lebih menonjol dibandingkan area lain. Tapi aku suka sih, aku suka di bagian warnanya tuh jadi kayak berubah total gitu dibandingkan yang pertama tadi. Yang pertama tuh tadi waktu aku ngaca rasanya kayak muka aku kayak jadi alien gitu. Tapi ini yang kedua jauh sedikit lebih manusia. Terus coveragenya tuh bagus, jadi aku nggak perlu pakai concealer lagi kayaknya untuk bekas-bekas jerawat. Mungkin aku akan tambahin sedikit di sana dan di sini. Oke, aku mau make upan semuanya dulu. Nanti untuk ngetes hari ini gimana, nanti aku balik lagi ya. Hai, aku balik. Ini final looknya. I know eyeliner cat gini ini sudah nggak berlaku lagi di tahun 2020, but I don't care because I really want to do it today, karena lihat beberapa waktu lalu temanku tiktokan pakai eyeliner model kayak gini dan aku ngerasa kok aku pengen bikin look kayak gitu ya. Ini tadi sudah aku timpa pakai bedak, aku pakai concealer di bawah mataku aja di sini, terus aku timpa pakai bedak, aku setting gitu aja tipis-tipis pakai bedak ini Katy Earthtone. Untuk concealernya aku pakai Fit Me yang 25 medium ini. Concealernya bahkan jauh lebih cocok di warna kulitku dibandingkan si foundationnya. Tapi tadi sih selama aku tunggu 15 menit dia sempet rada turun sedikit, rada oxidize gitu. Terus ya udah aku lanjut aja semuanya ini. Yaudah, nanti aku balik lagi setelah aku tes beberapa waktu. Oh ya, diingat lagi aku nggak pakai primer hari ini karena aku mau tes foundationnya secara langsung. Untuk tone-nya
sama tanganku masih rada beda gitu, entah ini pengaruh bedaknya juga atau gimana. Cuman bedaknya tadi itu translucent gitu, translucent, jadi nggak ada warnanya sama sekali. Harusnya sih warna aslinya dari si foundation tadi. Oke, nanti aku balik beberapa jam lagi, aku mau lihat waktunya, mungkin 3 atau 6 jam lagi kali ya. Hai, ini udah 3 jam pemakaian. Sorry aku lagi di luar, soalnya di dalam rumah ada tamu, jadi rame banget, ada keponakanku. Oke, jadi di bagian luarnya sini udah mulai minyakkan bagian hidungku. Memang kulitku kombinasi, jadi yang bagian hidung sini lebih sering berminyak di zone sini. Terus bagian dalam pipi juga. Untuk bagian pinggir-pinggirnya sini cenderung lebih kering. Oh ya, di aku ini nggak keki sama sekali. Terus dia makin kesini warnanya tuh makin oksidasi, jadi makin turun gitu. Jadi di tanganku dia kayak udah mulai sama warna tanganku gitu, jadi lumayan banget. Terus bentar aku ngaca, aku lihat dulu. Pori-porinya lumayan kelihatan nggak sih di kamera? Di bagian pori-porinya itu kayak makin nampak aja gitu dari di awalnya tadi samar-samar. Tadi waktu habis di apply itu dia hasil finishnya itu matte gitu, lebih cenderung ke matte ya. Terus dia sedikit oksidasi setelah 3 jam, tapi foundationnya tuh masih stay right there gitu, jadi nggak yang langsung fade off gitu. Ada foundation yang kalau kamu pakai setelah berapa jam gitu dia langsung fade off gitu, langsung kayak hilang entah kemana. Tapi ini tetap stay di sana dan coveragenya masih bagus banget. Di bekas jerawatku juga masih, jadi aku sama sekali tadi nggak pakai concealer, cuman pakai concealer di bagian bawah mata kan lebih parah gitu. Tapi untuk nutupin semacam andeng-andeng gitu, apa sih, tai lalat, jadi untuk nutupin semacam tai lalat gitu dia nggak terlalu bisa. Ini tadi aku udah bawa makan. Terus di rumahku sekarang suhunya 31 derajat, aku nggak pakai AC, aku cuma pakai kipas sedikit-sedikit gitu, panas banget. Tapi dia sama sekali nggak bikin minyaknya sangat keluar, bagus banget. Overall aku suka banget. Oke, nanti dilanjut lagi setelah pemakaian 6 jam mungkin ya. Hai, aku udah pakai ini selama 6 jam kurang lebih. Sekarang udah jam 6 kurang jam 5, 4. Jadi aku tadi pakai dari sekitar jam 11-an gitu, jam 11 lebih 10 aku baru mulai pack. Terus ini aku udah pakai selama 6 jam. Kalau di aku ini nggak touch up sama sekali, aku nggak pakai bedak atau apa sama sekali, aku biarin aja. Aku di hawa luar, hawa biasa rumahku ya, itu sekitar 31 sampai 32 derajat Celcius, yang mana itu panas banget. Aku pakai kipas angin aja di rumah, kayak sambil aku ngerjain kerjaan rumah, sambil aku beres-beres, sambil aku ngapa-ngapain kayak gitu. Maaf ya kalau ada suara maaf kalau misalnya ada suara pompa air karena aku lagi nyuci. Oke, balik. Jadi ini hasilnya setelah 6 jam. Kalau yang aku lihat-lihat sih ini oilnya udah mulai keluar gitu, jadi mukaku jadi mulai shiny di bagian tengah sini. Terus di bagian keringnya juga masih sama. Terus yang aku rada emes itu di bagian smile line sini tuh sama sekali nggak ngebekas. Jadi hari ini aku ada tamu, jadi aku kayak ngobrol-ngobrol gitu kan, ketawa hahaha, tapi smile lines-nya tuh sama sekali nggak ngasih garis gitu, nggak ngebekas sama sekali. Foundationnya juga masih kerasa dia masih ada di sana, jadi dia belum fade off sama sekali, masih kelihatan gitulah. Tapi yang di bagian kering-kering sini dia mulai keki. Sini dia mulai menggumpal gitu, yang di bagian kering, di sini juga. Di kamera nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau di sini tuh kelihatan banget di bagian sini. Soalnya area dagu ini masuk ke area kering sama area bibir sini. Ini lumayan kering, dia kayak lumayan keki gitu. Tapi yang di area berminyak dia kayak makin shiny gitu. Aku mau touch up dulu ya biar kelihatan lebih seger. Rasanya aneh banget. Karena aku mau tahu kualitasnya, jadi aku tadi memang sengaja enggak touch up sama sekali. Udah lumayan. Oke. Lipsticknya kurang nggak ya? Karena dari tadi aku bawa makan, aku bawa kerja, aku bawa ngurusin rumah, sama sekali aku nggak touch up sampai lipsticknya juga. Jadi udah dari kayak bawaan tadi.
Oke, jadi kali ini aku mau ngomongin kesimpulan dari seluruh percobaanku hari ini tentang si Mineral Botanica Durawear Light Weight Full Cover Liquid Foundation ini. Panjang banget sih. Ini kesimpulannya, dari segi warnanya aku nggak suka. Karena awal aku pakai itu dia beneran grayish gitu, tapi kalau waktu aku layar dia langsung lebih manusiawi seperti yang aku bilang tadi di video di awalnya. Nah terus dia kayak mukaku tuh tonnya jadi kayak lebih putih gitu loh. Mungkin karena kulitku aslinya itu sedikit ke arah kuning daripada ke arah pink, tapi ini tuh sebenarnya ya dari produknya ini waktu dituang ini tuh kuning loh, ada sedikit rada pink gitu sih. Bentar, look at this. Kalau di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi di sini tuh dia ini tonnya ini ada agak pinknya sedikit banget gitu. Tapi aku nggak nyangka kalau misalnya waktu kamu aplikasikan ke muka malah ton pinknya itu yang kerasa. Jadi ton kuningnya itu dari sekilas itu yang kayak kuning gitu kan, itu malah nggak kerasa sama sekali kalau di mukaku. Nggak tahu, cuman ini nggak kelihatan sih ada sedikit rasa ton pinknya, padahal dia shade-nya beige. Mungkin aku lebih cocok yang shade bawahnya, tapi kemarin waktu aku mau coba beli shade bawahnya tuh cenderung jauh banget gitu loh jaraknya. Jadi dari yang beige W25 sama yang W35 tuh jaraknya lumayan jauh loncatnya shade-nya. Jadi aku memutuskan ambil yang 25 yang jadi ini warna tergelap nomor 2 di bawahnya. Untuk teksturnya itu dia ini cair, lumayan cair. Tadi aku udah kasih lihat di awal video, dia agak running gitu, jadi bikin kayak brushku tuh basah gitu loh. Jadi dia kurang oke untuk diaplikasikan pakai brush, menurutku sih seperti itu. Dia lebih oke untuk digunakan pakai spons menurutku ya. Cuman aku nggak tes karena sponsku kebetulan nggak ketemu entah kemana. Tapi dugaanku dia lebih gampang diaplikasikannya lewat spons. Untuk coveragenya dia medium untuk satu layer, tapi bisa di-build. Kamu build ke layer kedua dia langsung full gitu, bener-bener kamu nggak akan butuh concealer lagi, luar biasa banget. Dan untuk kontrol oilnya sepanjang hari ini oke banget menurutku. Kamu nggak butuh primernya, dia mengeluarkan seri primer sama bedaknya lagi, tapi menurutku kamu nggak butuh primernya. Sorry, airnya bunyi lagi. Oke, jadi kamu nggak butuh primernya, kamu cuman perlu ini aja udah cukup menurutku kalau untuk daily use ya. Mungkin kalau misalnya kamu butuh pergi atau kamu panas-panasan di bawah sinar matahari, mungkin kamu akan lebih butuh primer untuk membantu dia menahan minyaknya. Cuman kalau di aku sih, aku tes di rumah dengan hawa sepanas itu, dia masih bisa bertahan dengan nyamannya menurutku. Dia waktu pertama kali kamu aplikasikan ngeset tampilannya itu matte, finishnya itu matte gitu, nggak terlalu DIY. Terus tapi lama-lama waktu kamu mulai minyakkan dia jadi makin glowing gitu mukanya. Setelah 6 jam foundationnya itu nggak fade off, karena sebelumnya aku coba foundation tuh selalu setelah 6 jam foundationnya entah ngilang kemana, tapi ini tetap kayak di sana aja. Dia bikin blushku nggak geser, tetap di situ-situ aja. Dia bikin shading hidungnya tetap ada. Terus eyeshadowku ini juga pakai si foundation ini untuk alasnya di bawah eyeshadow, dan dia masih oke-oke aja. Aku suka sih, kualitasnya aku suka, cuman aku nggak suka sama warnanya. Mungkin Mineral Botanica mau bikin yang warnanya lebih kuning lagi kali ya, karena kulitku memang biasanya rada kuning-kuning kehijauan gitu di realnya. Aku nggak tahu, aku merasanya sih seperti itu. Udah, kayaknya itu aja. Oh ya, untuk harganya ini 30 ml, harganya sekitar 160 ribuan di officialnya, cuman sempet diskon gitu kalau nggak salah. Aku menemukannya ada yang harganya sampai 80 ribuan, karena memang dari officialnya sempet diskon beberapa waktu lalu, cuman sekitar 80 ribuan. Apalagi ya, packagingnya juga cantik banget, aku suka banget. Packagingnya itu mewah banget, lokal jarang banget yang bikin packaging yang sangat cantik ini bentuknya. Ini kayak lumayan rare nggak sih? Jarang banget kan ada yang kayak gini. Udah, kayaknya itu aja yang bisa aku sampaikan di sini. Mungkin bisa buat masukan buat kamu yang mungkin mau cari foundation baru atau apa. Terima kasih sudah menonton.